Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berpartisipasi dalam politik. Konsekuensi komunikasi yang mempolitikan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayuni Fitriani dengan NIM 210224040. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Aplikasi IT 5 dan materi yang saya ambil berasal dari buku di samping saya ini, yaitu buku Komunikasi Politik, Komunikator Pesan dan Media yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat. Nah, dari buku ini saya mengambil pembahasan dari bab 5, yaitu tentang berpartisipasi dalam politik, konsekuensi komunikasi yang mempolitikan. Pada pembahasan kali ini, saya akan menguraikan hubungan di antara komunikasi politik dengan partisipasi politik. Di sini kita akan mengamati tipe-tipe orang yang mengambil bagian dalam politik, bagaimana mereka melakukannya, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pendorongan atau pengurangan kegiatan politik mereka. Nah, pada akhirnya kita akan meneliti satu faktor secara rinci, yaitu bagaimana partisipan menanggapi komunikasi politik. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang dimensi partisipasi politik. Orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda dalam 3 hal atau dimensi. Yang pertama, perbedaan dari gaya umum atau partisipasi. Nah, yang kedua, perbedaan dari motif yang mendasari kegiatan mereka. Nah, yang ketiga, dari konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gaya partisipasi. Gaya mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukannya. Sebagaimana gaya pembicaraan politik, seperti antara singkat dan bertele-tele, gaya umum partisipasi pun sangatlah bervariasi. Nah, kita langsung ke gaya partisipasi yang pertama, yaitu gaya langsung atau wakilan. Ada orang yang melibatkan diri sendiri aktual dengan hubungan yang dilakukan terus-menerus dengan figur politik, menelpon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintahan. Nah, ini disebut gaya partisipasi langsung. Nah, sedangkan yang lainnya lagi menonton televisi untuk mengetahui siapa yang terpilih menjadi presiden atau wali kota. Dalam persaingan tersebut, mereka tidak cukup bergerak untuk memilih, jadi ambil bagian dengan cara turut merasakan dengan cara wakilan dengan mengetahui siapa yang menang. Nah, ini disebut gaya partisipasi wakilan. Selanjutnya ada gaya kentara dan gaya tak kentara. Nah, jika seseorang mengutarakan opini politik, hal itu bisa meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material, seperti jika mendukung seseorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Gaya ini melibatkan keuntungan yang kentara dan instrumental. Nah, sebaiknya selanjutnya ada partisipasi yang kurang instrumental dan kurang kentara secara lebih evaluatif, misalnya seperti upaya untuk mendemonstrasikan keunggulan statusnya kepada kawan-kawannya. Nah, kita langsung ke pembahasan gaya partisipasi yang selanjutnya, yaitu gaya partisipasi individual atau kolektif. Nah, gaya partisipasi individual ini tuh contohnya seperti gaya partisipasi orang memberikan suara, mengirim surat kepada pejabat, dan sebagainya. Nah, selain itu, gaya partisipasi kolektif ini contohnya seseorang yang masuk ke dalam partai politik, berusaha untuk menjadi kandidat politik, dan menjadi aktif dalam serikat buruh dan lain-lain, dan juga termasuk ke dalam orang yang melakukan demonstrasi untuk memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan. Nah, selanjutnya ada gaya terbuka atau tersembunyi. Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya, bergaya partisipasi terbuka. Nah, yang lainnya sangat berhati-hati dalam pandangannya, misalnya selalu merahasiakan pilihannya dan sangat menguji kerahasiaan surat suaranya.
Nah, selanjutnya kita ke motif partisipasi. Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor seperti itu menyangkut motif orang yang membuat ambil bagian. Motif-motif ini seperti gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam beberapa hal. Nah, di sini ada motif partisipasi sengaja atau tak sengaja. Beberapa warga negara mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintah. Bagi mereka, politik ini bertujuan dan hal yang disengaja. Yang lain melakukan kegiatan politik hampir secara kebetulan. Barangkali mereka terlibat dalam cerita politik, menemukan stiker kampanye menempel pada bumper mobil, dan sebagainya, yang menyebabkan mereka partisipasi dalam keadaan bukan disengaja. Nah, selanjutnya ada juga motif partisipasi rasional atau emosional. Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu dan kemudian memiliki yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya disebut bermotivasi rasional. Sebaliknya, beberapa orang bertindak tanpa berpikir semata-mata karena dorongan hati, kecemasan, kekhawatiran, frustasi, kecenderungan praduga, harapan, cita-cita, dan perasaan lain yang tidak ditentukan memotivasi partisipasi emosional. Seringkali dilakukan dengan gaya ekspresif yang disinggung di muka. Nah, selanjutnya juga ada gaya diarahkan dari dalam atau dari luar. Perbedaan partisipasi politik yang diarahkan dari dalam diri pribadi dan dari luar erat hubungannya dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk partisipasi politik. Orang yang diarahkan oleh dirinya sendiri adalah orang yang beraksi sendiri, yaitu orientasi dan kecenderungannya diperoleh dari bimbingan orang tuanya, karena ada yang diambil dalam kehidupannya telah dipelajari dalam keluasan pribadi dalam rumah tangga dari sejumlah kecil dominan, maka orang yang diarahkan oleh dirinya sendiri bisa sangat stabil. Sebaliknya, orang yang diarahkan dari luar lebih kosmopolitan, menanggapi berdasarkan orientasi yang diperoleh dari lingkungan yang jauh lebih luas ketimbang gaya orang tuanya. Moral dan prinsip pemotivasi orang yang diarahkan oleh dirinya, hasrat untuk menyesuaikan diri dan berada di dalam secara sosial mendorong orang yang diarahkan dari luar. Nah, selanjutnya juga ada motivasi, partisipasi, berpikir, dan tanpa berpikir. Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain. Proses pengambilan peran kegiatan yang tidak dipikirkan seperti terseret orang banyak, membuat kerusuhan tanpa tujuan, partisan yang bersemangat atau membeo dengan slogan individu, menunjukkan kurangnya penggunaan pikiran di pihak individu. Nah, selanjutnya kita ke konsekuensi partisipasi. Pembahasan mengenai segi partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya. Nah, konsekuensi yang pertama yaitu fungsional dan disfungsional. Tidak setiap bentuk partisipasi memajukan tujuan seseorang. Jika misalnya tujuan seseorang warga negara adalah melaksanakan kewajiban kewarganegaraan yang dipersepsi, maka pemberian suara merupakan cara fungsional untuk melakukannya. Namun jika orang itu ingin menggulingkan seluruh aparat pemerintahan, maka pemberian suara relatif tidak banyak membantu tujuan itu. Setidak-tidaknya, seperti yang pada umumnya berlaku di Amerika Serikat, pemberian suara rakyat tidak mendukung maksud diadakannya revolusi. Nah, selanjutnya juga ada konsekuensi sinambung atau terputus. Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program pemerintah, atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung. Jika partisipasi itu mengganggu kesinambungan, kekuatan yang ada, merusak rutin dan ritual, dan mengancam stabilitas, partisipasi itu terputus.
Partisipasi memilih pada umumnya sinambung. Peledakan pesawat terbang sipil, penculikan, atau pembunuhan sebagai protes politik mempunyai konsekuensi yang terputus. Nah, selanjutnya mendukung atau menuntut. Melakukan beberapa tipe tindakan, orang menunjukkan dukungan mereka terhadap rezim politik yang ada dengan memberikan suara, membayar pajak, mematuhi hukum, menyanyikan lagu kebangsaan, berikrar setia kepada bendera, dan sebagainya. Melalui tindakan yang lain, mereka mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintah, mengajukan partisipasi kepada anggota Kongres dengan surat, kunjungan, dan telepon, lobbying, atau menarik kembali dengan dukungan finansial dari kampanye kandidat. Nah, selanjutnya perbahasan tentang berpartisipasi atau tidak. Nah, berpartisipasi atau tidaknya itu tergantung dari yang pertama, peluang resmi, yang kedua, sumber daya sosial, yang ketiga, dari motivasi personal. Nah, bagaimana partisipan menanggapi komunikasi politik? Nah, para partisipan menanggapi komunikasi politik ini tergantung dari apa jenis komunikasinya, apa jenis isunya, bagaimana jenis orang dan kondisinya, dan bagaimana jenis akibat, dan bagaimana pula jenis kognitif dan jenis afektifnya. Nah, selanjutnya apa sih akibat dari partisipasi? Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang agar secara aktif dapat terlibat dalam politik. Di pihak lain, komunikasi politik bisa menekankan partisipasi politik. Partisipasi politik dapat memberikan dampak positif seperti memperkuat ataupun meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendidik masyarakat tentang hak serta kewajiban mereka, namun dapat pula beresiko menimbulkan polarisasi sosial, manipulasi, atau konflik jika tidak dilakukan dengan bijak. Nah, kesimpulan dari video ini, berpartisipasi dalam politik memiliki dampak signifikan baik positif maupun negatif. Di satu sisi, partisipasi politik dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mendorong kesadaran politik masyarakat. Namun, ketika komunikasi politik dipolitisasi, hal ini dapat menyebabkan polarisasi sosial, manipulasi informasi, dan potensi konflik antar kelompok. Oleh karena itu, penting untuk menjaga partisipasi yang konstruktif dan bertanggung jawab guna menciptakan lingkungan politik yang sehat dan inklusif. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.